Ya, saudara pendengar, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membentuk Satgas Penanganan Polusi Udara. Hal ini disampaikan oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri diskusi quick respon pengurangan polusi udara di Jakarta kemarin. Heru mengatakan ia akan menandatangani dasar hukum pembentukan Satgas tersebut dalam 2 hari ke depan. Karena sebelumnya Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti rapat penanganan polusi udara bersama Pemda Bodetabek yang diselenggarakan Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi serta rapat terbatas di Istana Negara hari ini. Heru belum merinci tugas-tugas Satgas tersebut, namun pastinya akan dijabarkan dalam aturan dasar hukum yang menjadi dasar pembentukan Satgas Penanganan Polusi Udara. Bagaimana urgensinya dari pembentukan Satgas Pencemaran Udara ini? Kami akan membahasnya bersama dengan Forum Udara Bersih Indonesia, Alfred Sitorus. Langsung saja kita sapa di ujung telepon. Selamat sore, Bang Alfred. Ya, selamat sore, apa kabar? Baik, Bang Alfred, semoga kabarnya juga sehat ya. Ya, masih ikut-ikutan Pak Presiden, saya ikut batuk. Ya, sama, saya juga batuk, tapi cuaca yang nggak menentu, musim juga masih kering, terus polusi udara yang masih belum sehat lagi yang kita hirup saat ini ya, Bang Alfred ya. Oke, Zira, ya. Gimana? Ya, tapi gimana dibentuknya Satgas Pencemaran Udara ini? Apakah menolong atau seperti apa kalau dilihat urgensinya, Bang Alfred, menurut dari FUBI? Ya, kalau kami dari FUBI sebenarnya melihat ini sangat prematur ya, harus si Satgas ya harusnya Satgas ini harusnya udah dibentuk 25 tahun yang lalu, Zira. Ya, gitu. karena ini kan masalahnya sudah sejak lama begitu. Udah lama sekali kami ikuti ini, bahkan berbeda pemimpinan, berbeda kebijakannya, padahal masalahnya sama gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau Satgas yang sekarang dibentuk itu sebenarnya kita mau challenge sebenarnya quick solutionnya mereka apa, tapi kalau ngurusin pencemaran udara itu quick solutionnya itu nggak ada selain kita menerima kondisi saat ini. Yang paling utama adalah warganya harus pakai masker, itu dulu ya. Mau nggak mau kita seakan-akan kembali lagi ke COVID gitu ya. Karena warga Jakarta ini kan selama 25 tahun ini kan sudah suffer ya, sudah menderita akibat pencemaran udara. Nah, ketika bicara polusi udara, pencemaran udara sebenarnya gini. Sebenarnya sumber utama dominannya itu apa? Itu pastikan dulu, jangan lagi ada perdebatan sumber. Itu tuh. Jadi para Dewan Satgas ini yang dibentuk itu harus menentukan sumber dominan dari semua referensi itu apa dulu. Biar kita tahu penanganannya di mana. Jangan sampai nanti Satgas ini dilema ya. Dilema sendiri sebelum berperang gitu ya. Ibaratnya kita kan war pollution nih gitu ya. Jadi ketika kita bicara perang melawan polusi udara saat ini gitu ya. Jakarta dan sekitarnya, karena bicara udara ini kan nggak bisa hanya di Jakarta bicaranya, karena ada transboundary ya. Pencemaran udara lintas batas gitu ya. Jadi dari warga Bodetabek pun tidak luput mencemari Jakarta, dan juga Jakarta juga tidak luput mencemari kota yang lain gitu. Jadi jadi itu transboundary-nya. Nah, kalau Satgas yang dibentuk sekarang itu ya challenging-nya yang pertama adalah tentukan sumbernya mana yang paling dominan, yang harus diurusi pertama sumbernya. Itu ya. Yang kedua adalah challenge-nya seberapa kuat DKI Jakarta memberikan insentif kepada warga DKI Jakarta ya, ketika mereka mau shifting ya. Kalau kemarin itu kan COVID, ada BLT dan yang lain-lain gitu ya. Kalau sekarang DKI Jakarta harus jor-joran ngeluarin anggaran untuk mengendalikan pencemaran udara. Jangan lagi pelit-pelit untuk ngurusin kesehatan warga Jakarta gitu ya. Jadi sebisa mungkin anggaran APBD yang nggak perlu-perlu itu semuanya sekarang masukin untuk pengendalian pencemaran udara. Kalau mau ngomongin benar-benar kita perang nih ya. Kalau mau benar-benar perang, full fight ya, ngomongin pencemaran udara. Kalau enggak ya nanti kemarauannya berlalu, hujan datang, perkara selesai. Ya, nanti kemarau datang lagi, masalah lagi, kita ribut lagi gitu. Padahal kasusnya nggak kelar-kelar tuh. Dari 25 tahun yang lalu kami mengikuti kegiatan
isu ini gitu ya, mengikuti isu ini. Dan banyak jurus yang sudah kami sampaikan dari 20 tahun, 25 tahun yang lalu sampai saat ini. Bahkan orang-orang yang ngurusin udara di DKI Jakarta ada dulu dari mulai rambutnya hitam sampai saat ini saya ketemu rambutnya udah putih tuh. Gitu. Jadi dari muda sampai tua ya udah ngurus sampai ini tua. ya. Iya, sampai tua. Jadi maksud saya ketika Satgas ini dibentuk, jangan satgas-satgasan, tapi memang benar-benar mereka memiliki kompetensi yang benar-benar kuat. Betul. Untuk perang melawan pencemaran udara ini. Kalau dibentuk hanya untuk membuat warga Jakarta meninabobokan warga Jakarta, itu bukan Satgas tuh. Jadi memang benar-benar mirip kayak Satgas Covid kemarin. Ayo sumbernya ini, kalau nanti Anda mau beralih dari sumber ini yang kotor dan yang lain-lain ya. Yang kedua adalah kalau referensi yang banyak saat ini adalah sumbernya itu dari sektor transportasi, yaitu kendaraan pribadi. Itu dulu ya. Bukan yang lain tidak prioritas, tapi kan sumber utamanya para ahli menyatakan ini 40% lebih, berarti sekitar 50%-an kan dari seluruh total sumber polutannya gitu. Jadi itu dulu. Nah, sumbernya dari transportasi apa? Energinya. Nanti Satgas ini, challenge yang berikutnya yang ketiga adalah mereka berani tidak meminta Pak PLT Gubernur akan bicara ke Pak Jokowi atau ke Menko yang sekarang sudah Menko Marves yang sudah ditunjuk untuk menangani polusi udara kan oleh Presiden ya per hari ini kalau tidak salah. Meminta agar bahan bakar yang kotor, yang kualitasnya buruk itu dihapus di Jakarta. Nanti bicara dampak sosialnya dan yang lain-lain, silakan kita pikir sama-sama gitu. Kalau tidak gitu ya, dengan kita tetap mempertahankan kualitas bahan bakar yang kotor yang dikonsumsi oleh jutaan kendaraan, kurang lebih 10 juta kendaraan di DKI Jakarta, yang dengan kategori tidak ada euronya gitu kan. Negara kita itu mengadopsi Euro 2, Euro 4, Euro 6 gitu ya, tapi kan saat ini baru sampai Euro 4. Tapi kan yang Pertalite ini tidak ada euronya, tidak ada standarnya nih gitu. Nah, kalau sumber pencemarnya itu dari sektor transportasi, berarti ada energinya yang dipakai. Energinya apa? Bahan bakar kotor ini. Nah, kalau Dewan Satgas itu nanti berani ngomong ke Pak PLT Gubernur, Pak, kami untuk bisa mengendalikan pencemaran udara dari sumbernya, ini bahan bakar yang kualitasnya buruk, kualitasnya kotor, itu harus dulu pertama dihilangkan di DKI Jakarta. Pasti dampak ekonominya ada, dampak sosialnya pasti ada. Namun DKI Jakarta saya di awal, tadi saya sudah menyampaikan, APBD DKI Jakarta jangan segan-segan, jangan pelit-pelit dikeluarkan untuk mengendalikan pencemaran udara Jakarta kalau memang benar-benar mau perang mengendalikan pencemaran udara. Kalau bisa dialokasikan semuanya untuk itu. Betul, jangan cuma show off siram-siram di tengah jalan, itu nggak ada manfaatnya kan kalau kita lihat, karena bicaranya itu kan road gas itu, debu jalanan itu harus disiram sampai ke dalam drainase harusnya, Zira. Jadi tidak hanya disiram ke atas, jadi bicara road gas, debu jalanan yang dari mulai pagi hari sampai malam hari itu selalu naik debu jalanannya karena dilindas oleh kendaraan, itu yang harus disemprot jalannya, bukan hanya disiram ke atas nanti akan turun, itu nggak guna jadinya. Jadi sebenarnya banyak referensi masih debatable saat ini. Nah, yang berikutnya adalah memberikan insentif bagi pekerja yang ada di Jakarta, ya, yang memang dia menggunakan angkutan umum. Jadi memang setiap kantor nanti kalau mereka mau beralih ke angkutan umum, Pemprov DKI Jakarta harus bisa menanggung insentifnya. Kalau tidak, ya sudah, berarti orang masih tetap akan menggunakan sepeda motor masuk ke pusat kota, ya. Baik. Kalau mau meniru Beijing ya, kalau tidak ya sudah. Ini kita hanya menunggu hujan sampai bulan kapan gitu ya. Ya sudah, ketika turun hujan perkara selesai. Urusan pencemaran udara itu nanti akan adem lagi. Kalau di musim kemarau lagi ya. Betul. Oke. Tapi Bang Alfred, komposisi pasukan Satgas ini baiknya siapa yang terlibat? Karena kan dulu waktu di COVID kan BNPB kan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Tapi kan kali ini kalau kita melihat dari pencemaran udara, ini bukan hanya dari cuaca atau musim kering yang
lebih panjang kan di tahun ini kata BMKG kan. Tapi ada andil habit masyarakat juga yang menjadi penyebab polusi ini. Apakah masyarakat perlu terlibat juga di dalam Satgas pencemaran udara ini, Bang Alfred? Ya harus, kan itu yang saya sampaikan tadi, profesor-profesor yang dulu saya ketemu rambutnya masih hitam yang sekarang sampai putih, ya, itu harus, mereka itu sebenarnya tabib ya dari zaman dulu sampai sekarang ngurusin pencemaran udara, ya. Dari setiap zaman gubernur ke gubernur yang lain sampai berapa kali gubernur, mereka udah kasih solusi-solusi itu, namun kan bahasanya adalah penerimaannya itu, eksekusinya yang rata-rata itu di bawah 20%, ya. Rata-rata penerimaan untuk menanggulangi pengendalian pencemaran udara di Jakarta. Kalau totally atau full diamini ya pengendaliannya itu, saya kira Jakarta itu sudah mulai berangsur-angsur terkait dengan pengendalian pencemaran udaranya bisa tertangani, walaupun impossible itu zero emission, nggak mungkin ya. Karena masih banyak orang yang menggunakan masak dan yang lain-lain itu masih ada emisi ya. Jadi setiap pergerakan transportasi itu pasti ada emisinya ya, walaupun dia menggunakan emisi seperti gas. Tapi itu kecil emisinya ya. Yang penting adalah kita bisa menekan pencemaran udara di Jakarta. Jadi dari mulai teman-teman akademisi ya, dari kesehatan, dari teman-teman psikolog ya, bagaimana nanti dampak sosial dan yang lain-lain, dari teman-teman NGO civil society yang selama ini concern di sana gitu ya, dan mereka juga punya memberikan masukan solusi kepada Pemprov DKI Jakarta dan juga Jabodetabek terkait dengan transboundary air pollution gitu. Nah, selama ini mereka sudah concern di situ, tapi kan karena mereka civil society seakan-akan ini hanya bagian korek kuping oleh para pemimpin yang dari zaman ke zaman gitu. Jadi ketika saat ini momentumnya ya, kalau nggak didengarin juga ya, sampai kapanpun Pak Presiden pasti akan tetap batuk-batuk gitu. Jadi tidak akan sembuh, karena memang ya saya bilang kalau orang bilang warga Jakarta masih sehat tapi suffer, menderita gitu. Betul. Gitu ya, terutama kelompok-kelompok yang rentan ya, yang sensitif ya. Seperti anak kecil dan yang lain-lain. Nutrisinya DKI Jakarta harus ngeluarin gede-gedean, gelontorin anggaran untuk anak-anak, bagiin tuh nutrisi ke sekolah SD, TK, SMP ya. Kalau tidak ya penderitaan anak kita itu ya mengalami ya anak generasi bengek-bengek kan jadinya gitu ya. Ya jangan sampai ya, mudah-mudahan nggak sampai seperti itu, karena memang kalau berarti masukan dari sejak 20 tahun yang lalu masih cukup 20% kemudian diimplementasikan. Mudah-mudahan dengan adanya Satgas Pencemaran Udara ini bisa terbentuk jadi 100% ya dari masukan tersebut diimplementasikan, Bang Alfred ya. Ya, tapi saya agak pesimis kalau langsung bicara 100% ya. Ya paling nggak 60% lah ya. Saya juga masih pesimis dengan 60%. Karena apa? Mengendalikan pencemaran udara ini ya, masih banyak jurus-jurus yang masih bolong-bolong belum diimplementasikan ya. Kalau mau bicara quick itu kan cepat ya. Jadi kalau mengendalikan pencemaran udara, sumbernya kalau memang mau quick gitu ya, kalau mau langsung 60%, sumbernya tadi BBM-nya itu, kasih BBM yang berkualitas di Jakarta. Itu sangat-sangat possible menurut saya. Tapi kan pertarungannya nanti ngomongin dengan SDM, Pertamina, dan yang lain-lain ya. Itu kalau Pak Presiden bertitah, oke, saya ambil keputusan ini, memang tidak populis, tapi saya harus mengambil ini untuk menyelamatkan warga Jabodetabek. Ini bicara menyelamatkan loh ya. Ini bicara menyelamatkan, karena bicara polusi udara itu sangat sensitif orang-orang yang di roadside atau di pinggir jalan. Jadi terutama ya para pejalan kaki, pesepeda dan yang lain-lain, itu mereka selama ini kan hanya disuruh ayo berjalan kaki, ayo bersepeda, ayo menggunakan angkutan umum. Tapi sampai saat ini insentifnya nggak ada ya. Nyampe ke kantor pun sama ya, lamanya dengan pengguna kendaraan pribadi di jalan tol, misalkan bisnya ya. 3 jam juga nyampe Jakarta kan gitu ya. Mereka tidak dikasih privilege lebih ketimbang para pengendara pribadi gitu. Jadi untuk apa orang mau shifting ke kendaraan umum, angkutan umum, kalau nyampe ke tempat tujuan pun mereka sama-sama nyampe-nya gitu. Iya, betul. Kan itu ya. Jadi di situ challenge-nya para Satgas ini. Kalau tidak ya sudah ya, kita hanya melihat saja ini sampai kapan Jakarta
seperti ini ya, warganya sangat menderita dan tidak ada pilihan saat ini. Yang pertama adalah hanya masker yang bisa ya. Kalau bicara mau nanti uji emisi yang rencananya tanggal 1 akan razia di seluruh kota, tapi kan razia emisi itu kan bagi orang yang memiliki kendaraan ya. Tapi kan kalau tidak memiliki kendaraan, mereka punya apa gitu untuk pergerakan mereka. Jadi hal-hal seperti ini, seperti yang saya baca di media per hari ini, saya cukup miris ya melihat Pemprov DKI Jakarta gitu ya, memangkas namanya PSO-nya Transjakarta gitu. Ini Pemprov ya ngajak perang namanya kalau memangkas yang namanya PSO atau subsidi bagi pengguna angkutan umum ya. Semoga Pak PJ Gubernur dan DPRD menganulir ini lagi, jangan sampai PSO-nya, subsidinya pengguna angkutan umum itu disunat lagi untuk kepentingan yang lain. Kalau bisa ditambah gitu, saya dengar 1 triliun mau disunat lagi. Kalau bisa, kami sarankan ya dari FUBI itu ditambah lagi 3 triliun lagi tuh untuk angkutan umum. Bukan justru dipotong ya Bang ya? Bukan disunat. Jadi ya gimana caranya kita mau minta orang naik angkutan umum kalau subsidinya dipotong gitu. Jadi orang nggak akan mau kalau nanti tarifnya tetap tarifnya tinggi gitu. Seperti yang saat ini ya menurut kami yang LRT Jabodebek ini masih cukup tinggi gitu. Jadi hal-hal begini ya sampai bulan depan kan masih ada promo-promo. Mungkin orang masih mau naik, tapi kalau sudah tarifnya existing, saya masih agak sedikit pesimis ya kalau orang nanti akan bisa beralih ke LRT itu dengan tarif yang cukup tinggi. Gitu. Itu sih. Ya, Bang Alfred, apapun sekarang bisa menjadi harapan ya, termasuk masukan dari Bang Alfred dan juga teman-teman dari FUBI, dan harapan kita mudah-mudahan ini didengar dan diimplementasikan oleh pemerintah nantinya. Baik Bang Alfred, terima kasih. Kita support semua. Apapun dan menjadi harapan, mudah-mudahan salah satu dari semua harapan kita didengarkan. Terima kasih Bang Alfred, selamat kembali beraktivitas. Selamat sore. Selamat sore. Dari Forum Udara Bersih Indonesia atau FUBI, Bang Alfred Sitorus, itu dia tadi dalam perbincangan kita dengan tema hari ini di Jakarta sore ini adalah DKI bentuk Satgas Pencemaran Udara. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang mungkin melihat juga ya dari Satgas Pencemaran Udara ini, apakah urgensinya dan seperti apa harapan Anda dengan dibentuknya Satgas Pencemaran Udara oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini akan dibentuk oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Dan untuk Anda yang mungkin punya masukan misalnya dan harapan seperti yang Bang Alfred sampaikan tadi juga, Anda boleh bergabung bersama kami di 0812 1234 912 atau melalui telepon di 0213440696.